Halo semua, perkenalkan nama saya Immanuel Soslan. Kami dari kelompok 4 dan kami akan menjelaskan tentang aplikasi yang kami buat dan eh, laporan hasil dari aplikasi kami tersebut. Silahkan ditonton ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Afur Ramadan dengan NIM 2455301229. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kurnia Setiawan dengan NIM 2455301224 dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang kolaborasi antara proyek WRPL dengan BPW. Yang pertama di sini ada Busnisnet. Busnisnet yang pertama yaitu memudahkan identifikasi penyakit kelapa sawit melalui gejala visual deskripsi. Yang kedua, memberikan rekomendasi pengobatan dan pencegahan berbasis studi kasus. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kebun sawit melalui manajemen penyakit yang efektif. Yang kedua ada business value. Business value yang pertama yaitu intangible value yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan petani tentang kelapa sawit mengenai penyakit. Yang kedua, mengurangi kesalahan dalam diagnosis dan penanganan. Yang ketiga ada jejaring kolaborasi antara petani dan ahli. Tangible value. Yang pertama yaitu penurunan tentang hasil panen hingga 20%. Yang kedua, penghematan biaya pengobatan dengan rekomendasi yang tepat. Yang ketiga ada skalabilitas untuk wilayah lain di Indonesia. Yang bagian ketiga ada identifikasi stakeholder. Yang pertama, admin atau pengelola sistem yang berperan untuk mengelola data artikel, kategori, pernyataan tentang kuesioner dan akun pengguna. Yang kedua ada petani atau pengguna umum menggunakan sistem untuk mencari informasi penyakit dan melakukan diagnosis. Yang ketiga ada developer atau tim teknis yang berperan untuk merancang, mengembangkan, dan memelihara sistem website. Yang keempat ada pemilik proyek, yaitu berperan untuk pihak pengawas yang memastikan sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Oke, di sini terlihat hasil wawancara kuesioner yang telah kami lakukan. Ada beberapa pertanyaan dan simpulan hasil kuesioner kami yaitu sebagian besar responden 90,3% kesulitan dalam mendiagnosis penyakit sawit karena gejalanya sulit dikenali dan minim referensi terpercaya. Masalah ini sering terjadi dan mereka menyebut baik ide katalog yang telah dikembangkan dan menyediakan diagnosis, informasi visual, dan artikel, mendukung selama sistemnya mudah, cepat, dan dapat diakses melalui sistem smartphone. Oke, sekian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Afur Ramadan dengan NIM 2455301229. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang daftar kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Untuk kebutuhan fungsional, berdasarkan hasil analisis sistem dan tangkapan responden, kebutuhan fungsional yang akan dikembangkan antara lain yaitu sistem dapat mengidentifikasi penyakit sawit berdasarkan gejala visual, menyediakan diagnosis penyakit secara digital dan otomatis, menampilkan informasi penyakit secara terstruktur, dan memberikan rekomendasi pengobatan dan pencegahan sesuai jenis penyakit. Sistem menyediakan akses ke artikel, jurnal, dan modul edukatif. Sistem dapat digunakan oleh pengguna tanpa login. Sistem menampilkan gambar atau diagram gejala untuk membantu proses diagnosis. Sistem membantu akses penuh melalui perangkat smartphone. Selanjutnya untuk non-fungsional, kebutuhan non-fungsional berdasarkan referensi dan harapan responden, yaitu sistem memberikan desain antarmuka yang sederhana, ringan, dan cepat diakses, memberikan notifikasi yang jelas, menjamin keamanan dan kerahasiaan data pengguna, tetap dapat diakses saat jaringan internet lambat, memiliki tampilan yang rapi, fokus pada konten, dan mobile friendly. Untuk proses bisnis, yaitu saat diakses aplikasi web melalui browser
sistem menampilkan hasil utama dengan dua fitur utama, yaitu e-katalog penyakit dan diagnosis penyakit. Untuk e-katalog penyakit, maka akan menampilkan seperti di layar ya. Nanti kalian bisa pause saja. Misalnya untuk diagnosis penyakit, yaitu kuesioner, sama kalian bisa pause saja nanti ya. Dan ini bentuk dari Business Process System, yaitu BPMN-nya. Selanjutnya adalah hasil validasi. Terdiri dari fitur atau komponen, status validasi, dan keterangan. Kalian bisa pause saja. Dan ini dari aspek status dan catatannya. Yang terakhir adalah hasil prioritas, yaitu pada kuadran 1 penting dan mendesak. Berikut fitur-fiturnya. Untuk penting dan tidak mendesak, ini fiturnya, dan tidak penting tapi mendesak, fiturnya, dan tidak penting dan tidak mendesak, ini fiturnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke teman-teman, saya akan mulai menjelaskan di bagian saya itu teman-teman, yaitu bagian gancar. Nah, bagian gancar kami seperti ini teman-teman. Ada totalnya ada 16 title. Dimana start date-nya kami itu kami mulai dari tiap hari teman-teman, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 24 teman-teman. Nah, untuk yang bagian kosongnya teman-teman tidak kami isi. Kenapa teman-teman? Soalnya kami masih membuat prototipe website-nya teman-teman. Nah, yang untuk uji fungsional dan fungsional ini udah kami lakukan, tetapi tidak secara massal, hanya beberapa saja user yang kami izinkan untuk menggunakan tersebut. Jadi masih bisa dibilang kami belum sempurna dalam membuat uji fungsional dan non fungsionalnya. Nah, untuk di bagian perbaikan kami sudah melakukan sedikit-sedikit teman-teman, tetapi kami yakin masih ada yang belum kami ketahui bug-bug yang akan ada di kedepannya teman-teman. Untuk peluncuran pemeliharaan ini kami belum membuat peluncuran pemeliharaan penggunaan secara berkala, karena ya ini ya bisa dibilang lagi ini cuma prototipe aja teman-teman, belum sampai ke pemasaran massal. Nah, kemudian ada yaitu pembagian pekerjaan personel ini teman-teman, kami membaginya secara merata teman-teman. Untuk progress project kami membaginya masing-masing agar bisa dikerjakan di rumah masing-masing, sehingga tidak memerlukan kerja kelompok di suatu tempat atau di rumah atau di kos salah satu teman kelompok. Dan untuk flowchart IRD kami lakukan semua teman-teman. User masuk website, user login sebagai admin. Kalau iya, user bisa menambah, mengedit atau menghapus artikel. Kalau enggak, user mengakses fitur e-katalog. Kalau misalnya iya, user melihat artikel dan jurnal-jurnal ilmiah. Kalau tidak, user melihat dan menjawab kuesioner. Untuk IRD-nya seperti ini teman-teman. Dan untuk kelas diagramnya seperti ini. Ada questionnaire, user, question response, post, kategori, answer, page view, modul, dan post kategori. Nah, penjelasan hasil aplikasi kami ini yaitu website Tokopedia merupakan website e-katalog yang berisi tentang penyakit sawit dan cara mencegah serta mengantisipasinya. Fitur-fitur pertama kami implementasikan yaitu yang pertama autentikasi pengguna dan akses, yaitu sistem mendukung login untuk satu jenis pengguna, yaitu pengurus atau admin yang memiliki hak akses untuk nge-create, read, update, dan delete. Nah, jadi dua fitur utama kami itu yang adalah e-katalog penyakit sawit yang bisa melihat artikel dan jurnal-jurnal ilmiah penyakit sawit tanpa perlu login. Admin dapat menambah, mengubah, mengedit, ataupun menghapus artikel atau jurnal. Yang kedua itu adalah kuesioner penyakit sawit. User bisa mencantumkan alamat emailnya dan mengisi seluruh pertanyaan kuesioner. Nantinya jawaban user akan disimpan di database dan hasil diagnosisnya akan dijawab oleh admin, dan admin akan mengirimkan hasil diagnosisnya lewat email secara manual. Kira-kira itu saja dari saya teman-teman. Kalau misalnya ada salah kata, mohon maafkan. Terima kasih.